alladzi kataba alaina as-siyam wa ja'ala lana syahra ramadhana sayyidan syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim tutahhirhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakanun lahum Allahu sami'un alim. Jamaah tadi yang berbahagia, kita sudah sampai pada malam yang ke-30 berakhir Ramadan. Tinggal 1 hari besok puasa kita. Kita ingin supaya benar-benar malam ini sampai besok memaksimalkan jihad Ramadan kita, memaksimalkan amalia terbaik kita, sebagaimana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri mala yajtahidu gairahu. Beliau sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir Ramadan yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di lainnya. Apalagi ini tinggal semalam sehari, kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berilah yang terbaik. Zikir-zikir kita, terutama tilawah Al-Quran, kalau ada target mengkhatamkan sekian kali, ya mudah-mudahan dipenuhilah sampai paling tidak besok sore. Doa-doa kita, berdoa dengan doa yang terbaik untuk kita, doa yang terbaik untuk keluarga kita, bahkan doa-doa yang terbaik untuk sesama kita, kaum muslimin. Dan doa yang bervariasi, yang bermacam-macam, bukannya doa yang untuk kepentingan-kepentingan besar, bahkan kepentingan yang sedikit, kepentingan yang kecil sekalipun, karena kita yakin bahwa di dalam bulan Ramadan ini doa kita akan menjadi makbul. Doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Kita sudah di penghujung Ramadan ini, ibarat naik tangga. Malam ini kita sudah di tangga yang ke-30. Orang Bugis bilang sudah sampai di Copo, ini sudah puncak. Dan apa yang kita inginkan untuk naik ke puncak itu, ialah di sana kita akan meraih sejumlah angan-angan, keinginan-keinginan kita dari awal. Di sana kita akan diwisuda. Ibarat kita ini alumni Ramadan,
semua kita diwisuda, walaupun namanya orang diwisuda bisa saja nilainya berbeda-beda. Nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kualitas keimanan kita, kualitas amalia kita dari sejak perjalanan awal Ramadan. Yang kita sangat dambakan dengan Ramadan ini adalah al-afu minallah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang lalu. Karena itu peluangnya ada. Mulai dari melalui puasa kita setiap hari, salat malam tarawih kita setiap malam, ditambah lagi melalui salat malam kita di 10 terakhir Ramadan dengan hadis yang sama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, puasa tarawih salat malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, melakukan salat Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, semua di ujung dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan itu semua akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi syaratnya kita sudah jalani. Walaupun kita diwanti-wanti oleh adanya kemungkinan orang yang sampai selesai Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah. Itu yang disayangkan, disesalkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, wa gima'anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyaghfira lahu. Celaka bagi orang yang menjalani Ramadan tapi akhirnya Ramadan itu pergi selesai sebelum mendapat ampunan dosa-dosanya. Jadi ada misalnya antara lain siapa mereka itu adalah mereka yang tidak menghormati kemuliaan Ramadan. Seperti Ramadan itu hari-hari biasa saja, bulan-bulan biasa saja, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nabi SAW bersabda, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan-perkataan yang memang dosa. Begitu juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak sesuai dengan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaisa lillahi hajah." Allah tidak punya kepentingan. Katanya Allah tidak menganggap, tidak memperhitungkan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, kalau ia meninggalkan makan dan minumnya. Meninggalkan makan minum itu kan puasa. Artinya Allah tidak membutuhkan kalau ia berpuasa. Jadi tidak dinilai puasanya. Jadi puasa yang tidak benar, akhirnya tamat Ramadan tidak mendapat ampunan. Padahal
sudah diberikan jalan yang luas, yang besar untuk mendapatkan itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya, kalau kiranya di akhir Ramadan seperti ini ia mendapatkan Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, apa yang paling bagus saya lakukan? Apa yang terbaik? Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, "Quli, wahai Aisyah, ucapkan, katakan." Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu kepada istrinya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau senang memaafkan. Fa'fu anni, oleh karena itu maafkanlah aku dari dosa-dosaku yang terdahulu. Seolah ada isyarat kesan di sini bahwa ini yang paling penting, ini yang paling utama untuk kita kejar. Bagaimana melalui Ramadan kita ini benar-benar dosa kita yang pernah ada sebelum Ramadan menjadi terhapus semua dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesan yang andai kata ada yang lebih bagus, lebih penting dari itu, pasti itu yang diajarkan. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Jadi ampunan Allah itu sangat penting. Ampunan Allah itu sangat utama. Terima kasih. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bagi yang meraihnya itu nanti akan menjadi alumni Ramadan, ya, alumni Ramadan yang memiliki kepribadian baru, sosok baru, seperti ia baru dilahirkan oleh ibu. Artinya menjadi tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kharaja min Ramadan kayaumi waladathu ummu. Ia akan keluar tamat dari bulan Ramadan seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibu. Luar biasa. Itu ada. Ini yang akan kita kejar sampai ke puncak Ramadan. Menjadi pribadi yang baru lagi dan pribadi atau sosok yang tidak berdosa lagi. Nah, sekiranya ini kita capai dan mudah-mudahan, maka menjadi tugas kita selanjutnya adalah menjalani hari-hari setelah Ramadan ini dengan penuh kehati-hatian. Kalau sudah bersih, kalau sudah suci, jangan lagi menodai. Jadi berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang sangat ketahuan. Hindari. Itu cara untuk memelihara supaya kesan Ramadan ini terbawa kesan. Sehingga 11 bulan ke depan kita jalani itu sampai kepada bulan Ramadan berikutnya itu kita bisa memelihara dengan memelihara amalan-amalan yang pernah ada selama 1 bulan ini. Karena amalan-amalan itu yang akan membuat Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya seolah nyambung.
tidak ada kesenjangan yang jauh, jarak yang jauh. Nah, apa itu? Yang pertama ialah puasa. Bulan ini setiap hari kita puasa, setiap hari kita puasa. Luar biasa itu membangun kepribadian kita, membangun suatu kebiasaan baik. Nah, nantinya itu kan kita ada kesempatan berpuasa. Tidaklah setiap hari, tapi ada momen-momen sampai Ramadan berikut. Setelah Ramadan ini ada namanya puasa 6 hari Syawal, ada. Berjalan ya ada puasa hari Senin, hari Kamis. Ada lagi puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Ada lagi puasa Asyura bertepatan tanggal 10 Muharram. Yang pahalanya itu akan mendapat ampunan dosa setahun yang lalu. Kesana lagi ada namanya puasa Arafah bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Ya, apa itu? Keutamaannya ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Biasanya. Maka masih ada lagi puasa yang dikenal, yang terkenal yaitu puasa Daud, termasuk juga dianjurkan bagi orang yang bisa. Itu sepanjang tahun sehari puasa, sehari berbuka. Jadi amalan ini kalau terpelihara tidak terasa jauh jaraknya antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Yang kedua, apalagi amalan utama kita di bulan Ramadan? Qiyam Ramadan, salat lail, melalui salat tarawih. Sekarang ini setiap malam, boleh kata begitu. Ini juga tetap ada kesempatan setiap malam sampai 1 tahun ke depan. Ya. Kalau mau memungkinkan. Kalau tidak setiap malam, ya diatur-aturlah mau berapa malam dalam 1 bulan, mau berapa malam dalam 1 pekan. Karena dengan itu kita akan merasa masih ada suasana Ramadan dan nanti kita sampai kepada Ramadan berikutnya seolah tidak putus. Ya, qiyamul lail. Seperti apa lagi amalan kita yang kita bangun selama Ramadan ini? Ya, tilawah Al-Quran. Mengkaji, memahami, mendalami Al-Quran. Itu juga tetap memungkinkan untuk kita lanjutkan setelah Ramadan. Karena kita tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Maka mungkin dengan Ramadan yang hanya 1 bulan ini, belum sempat kita melakukan semua aktivitas bentuk interaksi kita, ta'amul kita dengan Al-Quran. Ya, ada 11 bulan yang lebih panjang untuk kita sempurnakan itu apa yang mesti kurang dari Ramadan ini. Selanjutnya kita lihatlah amalan-amalan apa lagi yang sifatnya kebaikan-kebaikan, ya dimana walaupun kebaikan itu kecil, ringan, tapi kalau itu dibiasakan itu menjadi amalan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berketerusan, berkelanjutan. Ya, sekalipun amalan itu kecil, sekalipun amalan itu ringan, tapi dilaksanakan secara terus-menerus menjadi amalan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat itu. Jadi insyaallah kita sudah memasuki akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan lagi apa yang dirasa masih kurang, kita mencoba menyempurnakan sampai benar-benar itu kita meraih cita-cita kita, keinginan-keinginan kita yang ada sebagai keutamaan bulan Ramadan ini. Saya pikir seperti itu yang bisa menjadi motivasi buat diri pribadi saya maupun kita semua di dalam rangka membawa suasana Ramadan ini kepada 11 bulan yang akan datang, akhirnya ketemu lagi bulan Ramadan berikut.
Saya cukupkan hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.